Para pemirsa, selamat jumpa. Saudaraku, saya mau cerita sedikit ya tentang pengalaman saya. Dari kecil saya ini sakitan terus ya. Dan selalu dirawat bergantian oleh keluarga saya. Ibu saya, nenek saya, tante saya, pokoknya semua yang ada dalam keluarga pasti merawat saya. Bahkan ibu saya bilang dari lahir gue udah mulai sakit. Ya. Nah, kalau kebetulan ibu saya sakit, terpaksa ibu saya panggil keluarga jauh juga dipanggil untuk merawat saya. Bahkan semua tetangga ikutan merawat saya. Begitulah saya hidupnya selalu sakit terus. Tidak pernah berhenti atau tidak ada habis-habisnya. Selalu dalam perawatan dokter. Bahkan sering dibawa ke rumah sakit ya. Nah saudaraku, karena orang-orang yang merawat ini begitu sayang sama saya, begitu dekat dengan saya. Akibatnya saya lekat hatinya kepada mereka. Karena mereka selalu bersama-sama dengan saya dari semenjak saya waktu kecil. Tapi kemudian satu persatu mereka pergi. Pergi kemana? Meninggal dunia. Saya merasa sangat sedih sekali karena orang-orang yang sangat kasih satu persatu meninggalkan saya. Nenek saya, tante-tante saya, tetangga saya, semua yang mengasihi saya meninggalkan saya. Dan mulai saat itu saya seperti ingin tahu orang-orang yang begitu baik dan penuh dengan kasih ini pergi kemana? Mereka ini pergi kemana? Saya ingin tahu kemana atau di mana mereka sekarang. Ya, saya berharap mereka ada di surga, tidak terdampar di neraka. Karena apa? Ya karena mereka orang baik, disukai oleh semua keluarga, oleh semua teman-teman dan handai taulan. Tidak ada yang tidak suka dengan mereka karena begitu baiknya mereka. Ya. Lalu saya tanya sama ibu saya, Mami, apakah semua orang baik pasti masuk surga? Dan ibu saya jawab, wah itu Mami kurang tahu nak. Hanya Tuhan yang tahu. Oh saya kecewa sekali dengan jawaban ini. Saya sangat kecewa. Ya, karena saya betul-betul ingin tahu di mana orang-orang yang sangat baik itu berada saat ini setelah kematian. Lalu saya pergi mendapatkan ayah saya. Papi, orang-orang itu kalau meninggal kemana sih perginya? Nah kalau saya baik terus, kira-kira kemana saya akan pergi nanti? Lalu ayah saya terdiam dan merenung sebentar. Lalu kemudian dia mengatakan, ya kemana ya? Papi juga kurang tahu. Papi juga kurang tahu. Ayah saya ini seorang haji dan dia juga seorang tentara. Berarti saya anak Pak Haji, saya anak tentara. Ya saudaraku ya. Ayah saya cuma bilang bahwa kita akan kembali kepada Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa. Saya bilang saya tahu itu. Tapi di mana tempatnya? Dia bilang sudahlah jangan dipikirkan. Yang penting kamu berbuat baik selama hidupmu. Kalau sudah mati nanti tidak ada yang tahu kemana kita pergi. Saudaraku saya kecewa. Betul-betul kecewa. Usia saya masih muda sekali, masih remaja. Tetapi saya sangat kecewa karena bagi saya hidup saya udah susah, udah sakit-sakitan, udah sengsara. Dan berusaha untuk berbuat baik. Tapi tidak ada jaminan hidup. Kalau saya mati kemana? Percuma aja kalau gitu capek-capek berbuat baik. Ya mendingan aja jadi orang jahat sekalian. Karena tidak ada jaminan apa-apa setelah kita mati. Dan ini satu hal yang saya perhatikan. Orang baik itu hidupnya susah, diinjak-injak orang, disakiti orang. Kalau dia jahat dan galak malah ditakutin orang. Jadi saya merasa sangat kecewa sekali. Ya, saudaraku saya betul-betul penasaran kemana sebetulnya kita pergi kalau kita mati nanti ya. Saya tidak ingin mendapatkan kata atau mendengar kata mudah-mudahan, semoga, atau barangkali. Waduh saya gak suka dengernya. Karena itu sama aja dengan artinya kalau kamu tidak bisa masuk surga berarti ya udah terima aja di mana masuknya. Dan saya tidak bisa menerima itu. Karena keadaan saya saudaraku yang sudah dari lahir sakitan dan menderita terus. Saya ingin kalau saya mati nanti, saya ingin masuk ke surga. Apalagi pada suatu hari ketika saya di rumah sakit, seorang dokter bilang sama ibu saya begini.
Bu, ini anak ibu kayaknya nggak bakal lama hidupnya. Paling juga maksimum 20 tahun atau sebelum usia 20 tahun dia sudah mati. Kalau saudara adalah seorang remaja seperti saya, coba taruh diri saudara di sepatu saya. Kira-kira gimana perasaannya bahwa usia kita tidak sampai 20 tahun. Semakin hari saya semakin bertekun dan berdoa di dalam Tuhan. Tuhan tolong, saya ingin bertemu dengan Tuhan. Saya nggak mau masuk neraka. Betulan saya nggak mau, ogah pokoknya. Tuhan, saya mau bertemu dengan Tuhan. Saya mau berdiskusi dengan Tuhan. Saya mau negosiasi dengan Tuhan. Karena keberadaan saya di bumi ini juga karena Tuhan. Jadi kalau saya dipanggil mati juga karena Tuhan panggil saya. Lalu kemana saya pergi Tuhan? Saya ingin mencari keadilan. Saya tekun berdoa, saudaraku, berdoa terus Tuhan. Tunjukkan jalan keselamatan itu. Dan pada suatu hari ada 2 orang wanita, mahasiswi dari satu universitas yang cukup terkenal di Jakarta ya. Mereka mampir ke rumah. Lalu mereka berbincang-bincang banyak hal. Hingga pada suatu kesempatan mereka bilang, Julia, kamu tahu gak yang namanya Yesus Kristus? Saya bilang, oh saya sering dengar namanya. Saya sering dengar. Ya, saudara saya yang Kristen juga, ibu saya juga tahu malah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi saya betul-betul gak kenal sebetulnya siapa dia, cuma dengar-dengar aja. Lalu mulailah mereka bercerita tentang Yesus Kristus. Bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Dia disiksa dan mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Tetapi kemudian dia bangkit dan naik ke surga. Dan dia akan datang kembali untuk mengangkat umatnya yang percaya di dalam namanya. Dan akan membawa mereka ke negeri yang kekal. Mereka akan hidup selamanya bersama Yesus di surga. Saudaraku, saya nggak bisa katakan bagaimana bahagia rasanya hati saya saat itu. Karena saya mendapatkan apa yang saya cari. Saya menunggu-nunggu jawaban ini. Suatu kepastian tentang kehidupan setelah kematian. Jujur saja saya takut mati. Saya tahu saya sakitan dan bakal mati cepat. Tapi saya takut mati karena tidak tahu kemana saya pergi kalau saya sudah mati. Dan hari itu saya seperti, bukannya menang loto lagi. Kalau menang loto nih saudaraku ya, begitu uangnya habis juga, habis semuanya bahagianya. Tetapi ini seperti mendapatkan harta yang kekal, harta yang abadi. Yaitu tidak akan pernah habis dan tidak ada seorang pun yang bisa mencurinya dari saya. Yaitu kepastian tentang hidup yang kekal. Oh, luar biasa saudaraku, luar biasa. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sungguh Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mulai saat itu semuanya berubah buat saya. Berubah. Hati saya jadi ringan dan selalu sukacita. Dan tahukah saudara, tubuh juga jadi semakin sehat. Semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin bersukacita dan bersemangat menghadapi hidup. Mulailah saya menjalani hidup yang baru bersama Yesus Kristus setelah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ada beberapa kali memang saya nyaris mati karena penyakit. Tapi Tuhan saya selalu datang tepat pada waktunya. Dan Dia memberikan kesembuhan. Begitulah hebatnya dan dahsyatnya Tuhan Yesus itu saudaraku. Luar biasa. Ketika Yesus disalibkan, Dia bukan hanya menebus dosa manusia saja. Tetapi tahukah saudara bahwa sakit penyakit juga ikut ditanggungnya. Ya, coba kita lihat ayatnya di Yesaya 53 ayat 5. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Dan ada satu ayat lagi, ini juga luar biasa. 1 Petrus 2 ayat 24. Di situ dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Apakah tidak luar biasa dan dahsyatnya ini, saudaraku? Ayat-ayat ini bukan sekedar tulisan mati, tapi ayat-ayat yang hidup. Ayat-ayat yang hidup sekali lagi. Dan kebenarannya bisa dijamin. Saya sendiri sudah mengalaminya. Bahkan ada banyak orang yang mau percaya sudah mengalaminya. Ayat ini berkuasa. Firman Tuhan berkuasa. Tidak ada yang perlu diragukan lagi. Tuhan sudah memberikan janjinya. Dan setiap janji yang ada di dalam firman-Nya pasti digenapi. Saudaraku, para pemirsa, jika ada di antara saudara yang sedang sakit saat ini, dimanapun saudara berada atau punya masalah banyak, cobalah datang pada Yesus Kristus. Cobalah datang dan berdoa, minta kesembuhan, minta kelepasan. Jika saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Dia memang mampu menyembuhkan segala penyakit, Dia mampu mengatasi segala persoalan. Jika sungguh-sungguh percaya, lihatlah apa yang akan terjadi pada saudara. Saudara akan menerimanya. Karena segala penyakit di sini artinya, saudaraku, bukan sekedar penyakit fisik, tapi juga penyakit hati, penyakit pikiran. Yang stres, yang frustrasi, depresi, dan lain sebagainya. Yang sakit hati dan lain sebagainya, Tuhan Yesus mampu sembuhkan. Tapi yang pertama kita harus percaya. Karena Allah mengirimkan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk menghakimi. Ya, coba kita lihat ayatnya. Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Dikatakan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi kenapa Dia harus datang menyelamatkan umat manusia? Karena kita semua orang berdosa. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa, semua kita orang berdosa. Dan di Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa ialah maut. Jadi mau tidak mau kita harus menghadapi maut. Hukuman kekal karena dosa kita. Tetapi Tuhan juga mengatakan bahwa karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah jaminan bagi semua orang yang berdosa, bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dan bahkan ada keselamatan. Kita lihat lagi Roma 3 ayat 21 sampai 23. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku, jelas sekali bahwa kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, tapi karena iman di dalam Yesus. Jadi jangan ada yang membanggakan diri. Sebaik apapun kita, nggak bisa kita membeli keselamatan. Cuma Tuhan Yesus yang bisa memberikannya kepada kita, jalan keselamatan itu. Ya, keselamatan adalah karena anugerah Tuhan saja. Kita lihat apa yang ditulis di Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sekali lagi, oleh iman, bukan karena kebaikan kita. Ya, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya percaya, saudaraku ya, para pemirsa yang terkasih, ayat-ayat firman Tuhan ini sudah cukup lengkap untuk memberikan keyakinan kepada saudara bahwa sungguh Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Dia ada kesembuhan. Di dalam Dia ada keselamatan.
Dan di dalam Dia ada hidup yang kekal. Saudaraku, usia saya sekarang sudah 55 tahun. Mau 56 lagi. Dulu bilang katanya apa? Nggak sampai 20 tahun. Atau maksimum 20 tahun. Berarti udah lewat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya juga pernah kena sakit kanker. Dokter semua vonis bilang 7 hari umurnya pasti mati. Karena kankernya tidak bisa diobati dengan kemoterapi. Karena terlalu ganas. Tapi sekali lagi, Tuhan saya datang tepat pada waktunya dan menyelamatkan saya. Saya diberikan kesembuhan. Itu sudah belasan tahun yang lalu. Saudaraku, tidak ada yang bisa saya banggakan, tidak ada. Ya, kalau saya masih hidup sampai saat ini, bahkan bicara di tempat ini, karena anugerah Tuhan saja. Karena anugerah saya disembuhkan, karena anugerah Tuhan, saya bisa memberitakan kesaksian bagaimana pengalaman hidup saya yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, bahkan disembuhkan, bahkan dipulihkan dari segala keadaan. Sekali lagi saudaraku, bukan hanya jalan keselamatan saja yang Yesus Kristus janjikan kepada kita ya. Bukan cuma keselamatan, tapi kesembuhan sekali lagi. Kesembuhan dari segala penyakit, baik penyakit fisik, hati ataupun pikiran. Dan pemulihan dari segala keadaan. Tuhan Yesus bisa lakukan segala sesuatu. Bagi Dia tidak ada satupun yang mustahil. Nah sekarang saudaraku, persoalan apa yang sedang saudara hadapi? Sakit penyakit yang bagaimana beratnya yang sedang saudara rasakan saat ini? Musibah seberat apa yang sedang dihadapi saat ini? Maukah saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Karena Dialah satu-satunya jalan dan keselamatan. Hanya Dia yang mampu menolong saudara. Seperti sudah saya katakan tadi di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, keselamatan, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Tuhan Yesus katakan. Jelas. Maukah saudara datang dan membawa semua persoalan saudara, sakit penyakit saudara dan keadaan apapun yang saudara alami saat ini kepada Yesus. Sekarang. Karena Tuhan Yesus selalu menunggu. Dan Dia memang terus setia menunggu. Sampai saudara datang kepadanya. Karena Dia sangat rindu untuk menyelamatkan saudara. Dia sangat rindu untuk menyembuhkan saudara. Dia sangat rindu untuk memulihkan keadaan saudara. Maukah saudara datang kepadanya sekarang? Maukah saudara? Maukah saudara berdoa bersama dengan saya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau telah rela mati di kayu salib demi menanggung dosa-dosa kami, sehingga kami semua diselamatkan. Kami mengucap syukur karena Engkau pun telah bangkit dan naik ke surga, sehingga kami pun beroleh jaminan keselamatan dan hidup yang kekal di surga. Sungguh Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya jalan kepada Bapa, satu-satunya jalan kehidupan setelah kematian. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau beri. Terima kasih untuk kesembuhan dari segala sakit penyakit kami. Terima kasih untuk pemulihan sehingga kami merasakan damai sejahtera-Mu di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.